Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang santai. Kali ini, pada malam hari ini, kita akan mencoba membahas tentang sesuatu yang agaknya cukup sensitif ya. Ya, sesuai dengan bidang yang saya geluti selama ini sejak di bangku kuliah, bahkan mungkin sejak di bangku sekolah ya. Saya itu termasuk orang yang suka membicarakan atau membahas hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, politik, sosial, dan budaya. Makanya kalau waktu sekolah dulu, jurusan yang saya ambil waktu di SMA itu adalah IPS ya. Dan ketika kuliah pun saya juga mengambil jurusan yang ada hubungan dengan ilmu sosial. Dan hingga hari ini, setelah sekian tahun mengajar, saya tidak lepas dari mengajar bidang studi IPS. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita membahas seputar revolusi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara revolusi, terutama pada hari-hari ini ya, adalah berbicara sesuatu yang agak sensitif itu. Namun saya disclaimer dulu ya, tidak ada maksud dan tujuan saya berbicara tentang revolusi, kecuali hanya untuk menambah pengetahuan dan wawasan, penjelasan apa itu revolusi dan bagaimana konteksnya begitu, baik masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan makar-makar ya. Tidak ada pula saya berniat untuk membahas revolusi itu agar banyak orang tergerak untuk melakukan revolusi gitu. Jadi murni berbicara revolusi kali ini tentang di sisi akademik ya gitu. Tujuannya agar orang tidak mudah berbicara revolusi gitu. Orang tidak gampang menyebut revolusi gitu. Orang tidak gegabah ketika bergerak, ketika melakukan sesuatu dan langsung diambil kesimpulan bahwa ini adalah revolusi gitu. Revolusi itu tidak sesederhana apa yang kita pahami selama ini ya. Oke. Jadi revolusi itu secara pengertian secara umum ya, pengertian umum adalah sesuatu yang berhubungan dengan perubahan gitu. Mana perubahan itu berlangsung secara cepat gitu. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita kan sering mengalami perubahan-perubahan ya yang bersifat cepat gitu. Misalnya ada orang yang mungkin dia kemarin-kemarin itu dalam kondisi miskin misalnya ya secara ekonomi, tapi entah kenapa besoknya kita ketemu dia dalam keadaan kaya raya gitu. Dalam hitungan hari dia langsung kaya gitu. Usut ternyata dia kaya karena menang lotre misalnya gitu kan, atau dia menang undian gitu kan, iseng-iseng ikut undian berhadiah, ternyata namanya keluar dan dapat hadiah 2 miliar misalnya gitu kan. Nah ini kan salah satu bentuk ya perubahan secara cepat gitu. Dalam waktu hitungan hari dia langsung kaya itu ya. Atau ada orang yang mengalami perubahan secara fisik gitu. Mungkin karena dia dulu kulitnya gelap ya, akhirnya jadi bahan tertawaan. Kemudian karena dia kaya, dia pergi ke Korea Selatan dan melakukan operasi ya, operasi kulit ya. Kalau istilahnya dulu tuh operasi plastik ya. Nah, kemudian dia pulang dari Korea dalam keadaan putih itu. Kulitnya jauh berbeda dengan kulit kemarin-kemarin gitu ya. Ini juga revolusi ya. Ada perubahan
pada dirinya yang berlangsung sangat cepat gitu. Lawan dari revolusi itu adalah evolusi ya. Nah, evolusi itu perubahan yang berlangsung secara lambat gitu. Kalau berbicara evolusi, kita ingat teorinya Charles Darwin ya gitu ya. Bahwasanya makhluk hidup ini dulu bentuknya secara fisik tidak seperti yang kita lihat sekarang gitu. Selama jutaan tahun mengalami perubahan-perubahan, akhirnya bentuk makhluk yang kita lihat sekarang itu berbeda jauh dengan bentuknya jutaan tahun yang lalu gitu. Itu namanya evolusi ya, perubahan secara lambat. Sedangkan lawan dari evolusi itu adalah revolusi ya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari ketika berbicara tentang revolusi selalu dikaitkan dengan sosial politik dan budaya gitu ya. Nah, karena seperti yang saya sampaikan di awal, karena kajian saya adalah kajian sosial budaya dan kadang-kadang menyerempet politik ya. Dan ini harus kita jelaskan juga gitu. Apa revolusi itu dan apa hubungannya revolusi dengan perubahan sosial politik ya dan budaya gitu. Nah, sebenarnya revolusi itu tidak selalu kita identikan dengan politik ya, apalagi dalam hal ini perubahan kepemimpinan gitu. Walaupun kebanyakan ya revolusi yang terjadi itu adalah perubahan rezim gitu, perubahan kepemimpinan gitu, yang jauh berbeda dari kepemimpinan sebelumnya itu. Dan ini di banyak negara terjadi ya, perubahan-perubahan itu ya secara politik ya. Ada presiden yang berkuasa sekian puluh tahun tiba-tiba dilengsarkan begitu saja. Baik dengan cara-cara halus maupun cara-cara kekerasan gitu. Bahkan tidak sedikit revolusi politik itu berujung kepada perang saudara gitu, kerusuhan, korban jiwa banyak ya, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau kita lebih luaskan lagi ya, ternyata revolusi dalam tatanan sosial budaya dan politik tidak hanya terjadi di bidang kepemimpinan saja atau rezim atau pergantian rezim, tapi juga di bidang budaya. Misalnya kita lihat di di China ya atau di Tiongkok sekarang itu dulu tahun 50-an 60-an itu terjadi apa yang disebut dengan revolusi budaya gitu. Jadi terjadi perubahan Tiongkok era masa lalu ya. Tiongkok era masa lampau, era kuno lah atau Tiongkok yang cukup kental dengan budaya-budaya masa lalunya itu tiba-tiba karena Partai Komunis berkuasa ya dipimpin oleh Mao Zedong ya pada waktu Mao Zedong ya kan. Ya melakukan sebuah proyek besar namanya revolusi budaya itu. Jadi masyarakat tuh dipaksa ya merubah cara-cara lama kepada cara-cara baru ala komunis itu. Dan itu terjadi ya beberapa tahun dan korban jiwa tidak sedikit ya. Karena orang-orang yang tidak mau akan dipaksa dan tidak mau juga akan dibunuh gitu. Misalnya dalam hal ekonomi misalnya ya. Karena komunis itu tidak mengenal yang namanya borjuis proletar atau kasta-kasta di bidang ekonomi, maka orang-orang kaya itu harus menyerahkan hartanya gitu. Nanti harta itu dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan gitu. Jadi tidak ada kelas ya. Jadi prinsip komunis awal ya, bukan komunis sekarang ya. Prinsip komunis gaya lama itu benar-benar sama rata gitu ya. Kalau di bidang ekonomi itu sama rata itu. Ini tidak boleh ada kasta ekonomi gitu. Makanya orang-orang kaya pada revolusi budaya itu dipaksa untuk mengumpulkan hartanya kemudian dibagi-bagi gitu. Dan orang-orang yang membangkang, yang tidak mau tunduk dengan revolusi budaya itu mengalami hal-hal yang cukup tragis gitu ya. Ada yang dibunuh, ada yang diusir dan lain sebagainya gitu.
Makanya semasa revolusi budaya itu ya, berdirinya Taiwan yang kita lihat sekarang itu tidak lepas dari latar belakang revolusi budaya yang memaksa orang-orang Cina daratan itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tertingginya, yaitu Mao Zedong gitu ya. Bagi yang tidak mau, mereka meninggalkan Cina daratan dan pindah ke Taiwan ya. Bahkan sebagiannya lagi itu keluar dari negaranya, dari bangsanya ya, ke negara-negara lain gitu, merantau istilahnya, dan tidak balik-balik lagi ke kampung halaman gitu. Nah, ini kan revolusi budaya ya gitu ya. Jadi tidak harus pergantian rezim kalau bicara revolusi itu. Tidak selalu ya berbicara revolusi itu kita berbicara pergantian rezim itu. Ada semisal tadi yang saya sampaikan ya, revolusi budaya yang terjadi di China gitu. Kemudian ada lagi namanya revolusi teknologi gitu. Nah, ya. Kalau sekarang revolusi teknologi itu sangat terasa gitu ya. Makanya ada istilah revolusi industri ya. Nah, ini contoh ya. Bahwasanya revolusi itu ada juga di bidang teknologi gitu atau industri ya. Nah, sekarang ada istilahnya revolusi 4.0 ya. Di mana dimulai dari revolusi industri di Inggris ya. tahun 1750 sampai 1850 itu kan terjadi apa yang disebut dengan revolusi industri ya. Jadi muncul istilah industrialisasi ya, muncul istilah modernisasi begitu. Yang mana dulu kalau orang bekerja itu tidak mengenal jam kerja, tidak mengenal gaji bulanan gitu ya, gaji mingguan, lembur, shift pagi, shift malam, shift sore dan lain-lain, itu tidak dikenal sebelum revolusi industri. Itu belum ada istilah dalam bekerja itu shift pagi, malam, siang gitu kan. Ketika terjadi revolusi industri di Inggris, maka muncullah istilah kelas pekerja gitu, digaji bulanan atau digaji harian, mingguan dan seterusnya itu. Dan ada istilahnya shift pagi, malam, sore. Kenapa ada pembagian jam kerja itu? Karena industri-industri itu hidup 24 jam gitu. Jadi sesuatu yang baru gitu. Yang sebelumnya belum dikenal itu bekerja 24 jam itu belum ada. Gitu. Kemudian alat-alat semisal kendaraan bermotor ya gitu, mesin-mesin ditemukannya, alat-alat teknologi yang kita kenal sekarang, listrik, mesin gitu kan, mesin uap, mesin mesin diesel dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang merubah itu. Cara bekerja orang dirubah total gitu. Itu namanya revolusi industri. Jadi di bidang industri itu juga ada perubahan ya. Tadi di bidang budaya, ini di bidang industri gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, ternyata industrialisasi itu tidak berhenti gitu. Jadi sejak revolusi industri sampai detik ini, revolusi industri itu terus terjadi gitu. Sekarang bukan hanya 4.0 ya, industri sekarang itu 5.0 gitu. Di mana sekarang itu serba digital ya, serba otomatis gitu ya. Pabrik-pabrik itu sekarang yang bekerja itu bukan manusia lagi tapi robot gitu ya. Ada robotik istilahnya gitu ya. Komputerisasi, internet ya kan, dan lain sebagainya, AI gitu kan. Itu salah satu bentuk revolusi ya. Revolusi teknologi, revolusi industri, revolusi sains gitu ya. Ada lagi istilahnya nanoteknologi gitu kan. Jadi ini berhubungan dengan perubahan secara cepat di bidang sains, teknologi, dan industrialisasi gitu. Nah, jadi banyak ya revolusi itu. Tidak melulu soal pergantian kekuasaan gitu. Nah, kemudian sesamping revolusi budaya, revolusi sosial gitu ya, revolusi industri, revolusi teknologi gitu ya. Ada lagi revolusi peradaban gitu.
Revolusi peradaban ini jarang dibahas ya. Apa itu revolusi peradaban? Perubahan secara cepat yang terjadi pada komunitas gitu, atau kelompok ya, atau bangsa gitu. Nah, kalau berbicara revolusi peradaban ya, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari seorang sosok itu. Dan sosok itu adalah orang yang paling luar biasa yang pernah ada di dalam kehidupan manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Oh, dia kan nabi, dia kan rasul, betul. Beliau itu nabi, beliau rasul itu kan. Tapi yang beliau lakukan ya, yang beliau lakukan tidak sekedar seperti bagaimana nabi dan rasul sebelumnya gitu. Kalau para nabi dan rasul sebelumnya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu sebelum Rasulullah ya, itu kan perubahan di kaumnya gitu. Kaumnya sendiri yang dirubah itu. Kalau Rasulullah Muhammad yang dirubah itu bukan kaum saja, bukan bangsa Arab saja, tapi dunia itu. Nah, ini namanya revolusi peradaban gitu. Bayangkan ya, hampir 600 tahun lebih ya itu ya. Dunia itu kehilangan ya. Dunia itu tidak ada nabi. Jadi mulai dari wafat apa namanya? Ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit itu kan, sampai lahirnya Rasulullah Muhammad, itu rentang waktu berabad-abad itu. Tidak ada nabi dan rasul itu, tidak ada orang melakukan perubahan gitu. Masyarakat itu secara keseluruhan ya, dunia waktu itu hidup tanpa arah gitu. Ya, tanpa hukum, tanpa agama, tanpa peraturan gitu. Nah, kedatangan Rasulullah itu merubah total semuanya itu. Yang dirubah beliau itu bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya Jazirah Arab, tapi dunia. Dan sampai sekarang kita masih merasakan peran beliau itu luar biasa gitu. Jadi revolusi itu tidak identik dengan berdarah-darah, tidak identik dengan perang, tidak identik dengan demo, tidak identik dengan pergantian kekuasaan, pergantian rezim gitu. Tapi juga lebih dari itu gitu. Nah, kita kembali kepada makna revolusi secara politik ya, dan kekuasaan gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara konteks revolusi itu di bidang politik, sosial, budaya ya, terutama politik ya, pergantian kekuasaan itu mungkin kita akan ingat dengan sebuah peristiwa penting ya di Eropa pada tahun atau pada abad 18 ya, yaitu revolusi Prancis ya. Nah, revolusi Prancis ini adalah perubahan yang besar gitu, terjadi di bangsa Eropa. Kita tahu bahwasanya ketika Romawi runtuh ya, Romawi Barat runtuh, kemudian Bizantium runtuh, maka bangsa Eropa itu kan hidup dalam kekacauan ya gitu ya. Mereka tak punya peradaban sama sekali gitu. Ya. Nah, mereka itu saling bunuh, saling serang gitu ya. Kadang-kadang mereka cari musuh keluar, kadang-kadang sama mereka itu berperang gitu ya. Nah, mereka selama berabad-abad hidup dalam kungkungan ya, kerajaan-kerajaan gitu. Jadi pasca keruntuhan Romawi Barat dan Timur di Eropa, bangsa Eropa itu terpecah-pecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan itu. Dan kerajaan-kerajaan satu sama lain itu saling berperang itu, saling berebut pengaruh dan kekuasaan gitu. Dan kalau berbicara kerajaan, maka otomatis kita berbicara tentang raja, tentang orang-orang yang
dikultuskan, tentang orang-orang yang pengaruhnya sangat besar, tentang orang-orang yang menentukan kebijakan arah kehidupan masyarakatnya gitu. Dan ini berlangsung berabad-abad gitu. Nah, gimana dengan agama? Agama pada waktu itu berkolaborasi dengan penguasa gitu. Melakukan ya tindakan-tindakan zalim dan seterusnya gitu kan. Nah, kezaliman yang berabad-abad ini ya, kesewenang-wenangan ini runtuh ketika terjadi revolusi Prancis gitu. Jadi dari sistem monarki yang berabad-abad berubah menjadi sistem yang baru ya, yang belum dikenal sebelumnya, yaitu republik begitu ya, atau demokrasi lah. Jadi istilah republik, demokrasi gitu kan, dan lain-lain itu adalah istilah-istilah yang muncul pasca revolusi Prancis gitu ya. Lahirnya istilah liberalisme ya, kebebasan, persamaan, persaudaraan gitu ya. Itu lahir dari revolusi Prancis gitu. Nah, siapa yang menggerakkan aneh dia? Harus disadari bahwa revolusi politik ya, revolusi dalam konteks politik itu tidak bisa digerakkan oleh sembarang orang gitu. Memang sih bisa ya, misalnya orang-orang tidak jelas itu melakukan perubahan katanya gitu kan, tapi kekuatannya mudah patah, mudah dihancurkan oleh penguasa gitu. Tapi revolusi yang digerakkan oleh kaum intelektual, nah ini ingat ya, perlu garis bawahi, revolusi itu kalau digerakkan oleh kelompok kaum intelektual gitu, yang mana intelektualnya adalah kelas menengah, sebagian besar ya, atau keseluruhannya itu kaum intelektual itu kan adalah kelas menengah itu. Maka revolusi itu kemungkinan besarnya berhasil gitu. Ya. Jadi makanya ada istilahnya tokoh intelektual ya, dalam peristiwa-peristiwa revolusi itu ada namanya tokoh intelektual. Nah, tokoh intelektual ini kan bersama-sama dengan tokoh-tokoh intelektual lainnya ya, mereka menyatukan visi dan misi gitu kan, berupaya bagaimana cita-cita mulia yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan tadi bisa terwujud gitu. Kita bisa contohkan ya, bagaimana Bung Karno dan kawan-kawan gitu ya. Saya menyebutnya dan kawan-kawan karena terlalu banyak tokoh-tokoh intelektual pada waktu itu berhasil mewujudkan apa yang dicita-citakan selama berabad-abad gitu di bumi Nusantara, yaitu kemerdekaan gitu. Ini adalah revolusi gitu. Jadi banyak orang nggak tahu ya, kemerdekaan yang kita raih itu adalah revolusi gitu. Bayangkan ya, selama berabad-abad bangsa barat itu menguasai kita. Ternyata di pertengahan abad 20 ternyata mereka bisa angkat kaki dari bumi Nusantara ini. Ini kan sebuah pencapaian revolusi yang luar biasa. Siapa tokoh-tokohnya? Kaum intelektual gitu. Ada Syahrir, ada Hatta, ada Bung Karno, ada Mak Yamin, ada Agus Salim, Tan Malaka, dan seterusnya gitu. Inilah orang-orang yang berada di balik kemerdekaan bangsa ini gitu. Tanpa menyebut nama ya, dan bukan berarti mereka itu apa. Jadi banyak sekali ya. Bung Karno dan kawan-kawan itu hanya perwakilan saja gitu. Ya, jadi revolusi yang digerakkan oleh tokoh intelektual ya, itu adalah revolusi yang matang gitu. Ya, karena perencanaannya itu jauh belakang ya. Jadi walaupun revolusi itu perubahannya cepat ya, sebenarnya persiapannya itu yang lama gitu, panjang gitu ya. Mulai dari awal abad 20 itu sudah mulai gitu ya, munculnya pergerakan-pergerakan pemuda gitu kan. Itu
puncaknya memang di tahun 45 gitu ya. Di persiapannya panjang gitu. Tidak sederhana yang kita. Jadi revolusi itu bukan masak semalam ya. Itu revolusi masak semalam tuh itu bukan revolusi namanya itu ya. Itu emosi sesaat itu. Dan orang yang emosi itu mudah sekali dipatahkan gitu. Ya. Jadi bangsa kita ini merdeka berkat kaum intelektual. Ya. Apakah kaum intelektual saja, Pak? Ya tentu tidak. Ya. Tapi yang merancang itulah kaum intelektual. Gitu. Nah, eksekutornya kan banyak macamnya gitu ya. Eksekutor lapangannya boleh siapapun gitu ya. Tapi mereka harus sesuai dengan komando kaum intelektual tadi gitu. Jadi kuncinya revolusi itulah kaum intelektual ya. Makanya Voltaire itu dalam dalam tulisannya berjudul Intelektual begitu ya, itu mengatakan bahwa memang kaum intelektual itulah ya berperan penting dalam revolusi Perancis misalnya gitu. Oke. Jadi revolusi itu ya boleh dipakai dalam bidang apa saja, yang penting kita ada perubahan ya. Misalnya China gitu kan. China dalam waktu 20-30 tahun itu bisa melakukan perubahan yang luar biasa itu. 40 tahun lah begitu ya. Ketika Deng Xiaoping naik menggantikan Mao Zedong itu beliau melakukan langkah-langkah besar gitu ya. Langkah-langkah besar ini sekarang hasil panennya itu bisa kita lihat begitu. Ya, jadi memang kebijakan Deng Xiaoping itu bertolak belakang dengan Mao Zedong ya kan. Tapi bukan berarti dia berseberangan dengan Mao Zedong, tidak ya. Dia melakukan apa yang disebut dengan revolusi kebijakan gitu. Ya. Dan hasilnya China bisa secepat kilat ya melakukan perubahan itu. Jadi bangsa barat itu, Amerika itu butuh waktu puluhan tahun ya membangun ekonomi dan sebagainya. Tapi China hanya butuh beberapa puluh tahun saja gitu. Ini sesuatu yang mengagetkan orang. Artinya China melakukan revolusi ya. Revolusi ekonomi ya, revolusi ekonomi itu. Nah, gimana dengan Indonesia itu? Sebenarnya Indonesia ini bisa kita lakukan revolusi ya. Kalau misalnya pemerintah sekarang mencanangkan swasembada pangan gitu ya, bukan beras saja ya, swasembada pangan artinya kita tidak perlu lagi bergantung kepada luar kalau soal pangan gitu ya. Maka kita bisa melakukan revolusi itu, revolusi pangan namanya gitu ya. Entah dengan cara subsidi petani gitu kan, entah dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani dengan mendukung hasil produk petani gitu kan, meningkatkan kualitasnya, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pertanian gitu kan, itu kan bisa loh kan. Makanya ada istilah revolusi hijau ya gitu. Revolusi hijau ini adalah revolusi di bidang pertanian gitu. Jadi dan lagi-lagi ya setiap revolusi itu butuh orang-orang intelektual gitu. Para pemikir, para ilmuwan ya, orang yang di bidangnya gitu ya. Kalau berbicara revolusi hijau atau revolusi pangan misalnya, ya tentu kita harus melibatkan kaum intelektual gitu. Ahli pertanian kita kumpulkan gitu kan. Kalau kita misalnya ingin revolusi teknologi, maka ahli-ahli teknologi ini kita kumpulkan semua, kita libatkan mereka, kita beri ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengembangkan, berkarya gitu kan. Jadi sekali lagi ya, kata kuncinya di sini adalah revolusi itu harus melibatkan kaum intelektual gitu. Karena mereka adalah motor penggerak. Sebagaimana Bung Karno dan kawan-kawan adalah orang-orang intelektual yang
tidak saja memimpin di polisi tapi juga menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia gitu ya. Saya terakhir ya, Bung Hatta itu ya, ketika beliau ditangkap dan dibuang ke Digul ya, Papua itu. Bayangkan ya, Digul Papua tahun 40-an itu seperti apa itu. Konon kabarnya nyamuk malaria itu sebesar anak ayam gitu ya. Itu entah walau alam ya. Ketika beliau dibuang ke sana dan kawan-kawan ya, teman-temannya beliau itu banyak yang stres itu. Kan ada bunuh diri gitu ya, karena tidak tahan dengan apa namanya, bukan masalah lokasi dan lingkungan gitu ya, tapi suasana yang hening tadi gitu, jauh dari hiruk pikuk gitu. Mereka biasa tinggal di kota, dinamika pemikiran dan seterusnya gitu kan. Kemudian tiba-tiba mereka ditangkap dan dibawa ke daerah yang paling jauh Indonesia, diletakkan di pedalaman gitu, di hutan gitu ya, yang tidak ada satupun gitu kemajuan di sana itu pada waktu itu ya. Tapi Bung Hatta luar biasa. Ya, Bung Hatta itu ketika beliau ditahan ya gitu, beliau masih sempat, beliau masih apa ya? Beliau tidak takut ya. Beliau tuh bahkan permintaan beliau pun dipenuhi oleh Belanda gitu, yaitu tolong buku-buku saya dikirim gitu. Akhirnya Belanda itu mengirim satu kontainer, satu kapal ya, yang isinya buku semua itu. Dan buku itulah bukunya Bung Hatta itu. Nah, itu. Dan beliau di daerah di tempat pengasingan itu biasa saja. Beliau yang masak ya kan, beliau apa namanya? Membaca, beraktivitas biasa itu. Sehingga ini memicu semangat teman-teman yang lain gitu ya. Baik, mungkin demikian saja karena terlalu panjang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.